Nah, sidang ini diadakan di dalam ruang auditorium di fakultas tersebut. Ruang audit kampus ini sudah dipenuhi oleh para mahasiswa dan mahasiswi yang ingin melihat semua tersangka hadir di hadapan mereka. Jadi dipajang gitu, dipamerkan gitu. Tapi pada awalnya yang masuk ke dalam ruang audit cuma ada 2 orang, yaitu yang namanya Irfan Khalis dan Raffi Muhammad. Ada informasi yang beredar kalau orang tua dari para pelaku yang lain sedang menahan anak-anak mereka pada saat itu agar mereka nggak ke sana. Disebutkan juga kalau orang tuanya sedang memanggil mobil barakuda sebab pihak dari orang tua merasa kalau situasinya sudah berubah menjadi anarkis. Geng, sebelum kita bahas kasus ini, gue mau disclaimer dulu, pembahasan ini tidak bermaksud untuk menyiarkan atau membuat hal-hal yang dilarang oleh YouTube. Jadi pembahasan ini murni sebagai informasi dan semoga bisa menjadi edukasi bagi kita semua. Geng, lagi-lagi dunia pendidikan di Republik Indonesia diramaikan dengan kasus yang sangat memalukan. Kasus ini melibatkan 16 mahasiswa dari Universitas Indonesia yang melakukan pelecehan. Kasus pelecehan mencuat di lingkungan kampus Universitas Indonesia. Terduga pelaku dituntut untuk meminta maaf. Selasa dini hari, Auditorium Universitas Indonesia dipenuhi mahasiswa yang ingin meminta pertanggungjawaban. Kasus ini mencuat setelah sejumlah tangkapan layar grup chat mahasiswa beredar luas dan menunjukkan adanya percakapan yang mengarah pada pelecehan terhadap perempuan. Jadi geng, pada saat isu ini tersebar, semua orang langsung menaruh perhatian yang besar terhadap kasus ini. Gak cuma karena jumlah pelaku yang cukup banyak, tapi juga dikarenakan kasusnya terjadi di lingkungan salah satu institusi perguruan tinggi yang bisa dianggap prestis di Indonesia, yaitu Universitas Indonesia. Banyak sekali orang-orang yang ingin masuk ke universitas ini, tapi tidak mudah. Nah, jadi hanya orang-orang yang berkompeten, hanya orang-orang terpilih yang bisa masuk ke universitas ini. Tapi nama baik Universitas Indonesia saat ini justru tercoreng. Nah, terus juga yang mirisnya adalah yang terlibat di dalam kasus ini para mahasiswa dari Fakultas Hukum yang seharusnya mereka menuntut ilmu justru untuk memberikan keadilan, paham hukum, membantu para korban. Tapi justru di dalam kasus ini malah mereka yang jadi pelaku pelanggaran hukumnya. Yang gak habis pikir lagi, mereka juga gak hanya melakukan pelecehan ke sesama mahasiswa aja, tapi juga ada yang ditujukan kepada dosen. Sosok yang seharusnya mereka hormati, mereka hargai karena sudah memberikan mereka ilmu. Seiring kasus ini terus disebarkan oleh banyak orang, mulai terungkap detail-detail mengenai kasus tersebut, seperti siapa yang pertama kali membocorkan percakapan di antara para pelaku, sampai adanya upaya dari pihak tertentu untuk melindungi para pelaku agar para pelaku ini tidak diadili. Dan bahkan geng, pada awal-awal kasus ini terungkap, ada salah satu pelaku yang mengancam agar kasus ini tidak disebarkan di media sosial karena dia akan lapor ke polisi apabila kasus ini disebarkan. Jadi kasus ini memang benar-benar complicated, heboh banget saat ini. Dan sebagai tindak lanjutnya, pihak dari Universitas Indonesia itu sudah mengadakan sebuah sidang yang mana ada beberapa mahasiswa yang sampai live streaming di media sosial untuk menyiarkan kepada netizen bagaimana sidang ini berjalan. Buat kalian yang ketinggalan beritanya atau bingung dengan kasusnya, kalian harus nonton dan dengarkan pembahasan ini sampai selesai. Karena kita bakal membahas dan mengupas dengan bahasa sesederhana mungkin supaya kita semua bisa mengerti bagaimana kronologi dari kasusnya. Langsung aja kita bahas secara lengkap. Halo geng, welcome back to Kamar Jerry. Geng-geng, buat kalian yang punya hobi olahraga lari, sepatu Eagle Alpha ST ini cocok buat kalian. Sepatu ini adalah sepatu super trainer buatan lokal terbaru dari Eagle. Dirancang dengan TPU plate atau slingshot plate dan teknologi lift foam untuk kecepatan serta responsivitas tinggi. Cocok untuk lari ringan maupun lari jarak jauh. Desainnya yang stylish dan modern tersedia di dalam berbagai warna dan cocok untuk penggunaan sehari-hari maupun latihan intens.
Sepatu ini memberikan sensasi anti-gravity atau seperti tanpa gravitasi dan membantu untuk meningkatkan performa ke level tertinggi. Pembahasan yang pertama kita bahas dulu kronologi awal dari kasus ini bisa terungkap. Nah jadi geng, kasus ini tuh bermula dari sebuah tweet yang diunggah oleh akun anonim yang bernama Sampah FHUI di akun X pada tanggal 12 April 2026 sekitar jam 3 subuh. Unggahan ini berisikan sejumlah screenshot dari grup chat yang diduga berisikan 16 orang mahasiswa FHUI. Di dalam screenshot tersebut menunjukkan percakapan mereka yang mengandung unsur pelecehan, objektifikasi, dan komentar tidak pantas terhadap perempuan. Mereka bahkan menganggap bahwa semua itu cuma lelucon semata, jadi candaan. Dengan cepat, unggahan tersebut menyebar luas dan menjadi viral di media sosial. Di dalam hitungan jam aja, unggahan itu sudah di-repost oleh banyak pengguna dan memicu gelombang reaksi keras dari netizen. Netizen menyoroti isi percakapan yang dinilai nggak etis dan sangat merendahkan perempuan. Bahkan di salah satu percakapannya, ada satu chat dari seseorang yang bernama Dipatia yang menulis, "Diam berarti dikabulkan." Itu tulisannya, yang merujuk kepada tindakan pelecehan itu sendiri, yang dimana maksudnya korbannya diam aja dan gak bertindak apapun. Itu artinya korban seperti memperbolehkan tindakan yang dilakukan oleh pelaku kepada mereka. Pernyataan tersebut diperjelas lagi oleh seseorang yang bernama Fayas dengan menuliskan, "Diam berarti consent." Nah tapi di sini gue gak bisa menjelaskan terlalu detail karena di dalam chatnya itu sampai menyebut bagian-bagian intim dari tubuh wanita. Nah kalian bisa lihat nih beberapa isi chatnya, tapi maaf ada yang gue blur karena di YouTube kita tidak bisa terlalu frontal. Jadi kalian bisa lihat chat aslinya mungkin di X atau justru di Google sudah banyak tersebar. Akun Sampah FHUI ini itu juga melanjutkan tweetnya dengan menuliskan kalau grup tersebut tiap hari isinya soal pelecehan dan objektifikasi perempuan. Dan lebih parahnya lagi, menurut informasi dari akun Sampah FHUI ini, banyak anggota yang ada di dalam grup tersebut yang merupakan petinggi di organisasi fakultas. Ada yang ketua angkatan, bahkan ada juga yang sedang menyalonkan diri menjadi ketua pelaksana ospek. Ada beberapa transkrip chat lain di grup tersebut yang diunggah juga oleh akun Sampah FHUI. Kalau dibaca dari isi percakapan mereka di transkrip itu ya, mereka ini sepertinya juga menyebarkan konten-konten yang gak senonoh satu sama lain dan sebagai topik perbincangan mereka di grup tersebut. Terus ada salah satu transkrip yang menunjukkan kalau ada seseorang yang bernama Kevin yang menyebutkan kalau isi obrolan ini jangan sampai keluar. Kalau sampai isi dari grup tersebut keluar, mereka bisa selesai dan fakultas hukum bakal mengalami kekosongan jabatan katanya. Kenapa begitu? Ya karena mereka adalah orang-orang yang merupakan orang-orang terpilih atau orang-orang penting di fakultas mereka. Sehingga misalkan ya terbongkar isi dari grup ini, maka mereka bakal segera diturunkan dari jabatan mereka. Jadi sudah ada yang memperingatkan. Salah satu dari mereka yang bernama Kevin sudah memperingatkan hati-hati dengan isi dari grup tersebut. Dan pernyataan ini ya ternyata disetujui oleh seseorang yang namanya Dipatia. Katanya mereka itu adalah low-key DPR alias orang-orang bejat dengan jabatan. Jadi terus direspon lagi oleh seseorang yang namanya Irfan. Dia mengatakan justru gara-gara isinya pejabat semua jadi nggak masalah. Wah gila ya geng, bibit-bibit koruptor atau orang-orang yang bakal mengisi jabatan negara ini lalu menggunakan uangnya untuk kepuasan pribadi sudah mulai terlihat. Tandain wajah-wajahnya geng ya. Jangan sampai orang-orang seperti ini memimpin negara kita, bahaya banget. Terus selanjutnya nih geng, akun Sampah FHUI itu menuliskan kalau para pelaku ini sudah mengakui kesalahan mereka. Tapi menurut kabar yang beredar, mereka semua masih pada santai. Mungkin karena mereka berpikir masalah atau kasus ini tidak akan mengancam keberadaan mereka di kampus. Mereka tuh nggak pernah membayangkan bahwa ini bakal viral. Mereka berpikir mereka bakal dilindungi karena mereka posisinya orang-orang penting. Bahkan kabarnya mereka masih bisa ketawa-ketawa sewaktu mereka tahu kalau isi percakapan di grup tersebut sudah bocor ke publik. Dan mereka berpikir apa yang tertulis di tweetnya Sampah FHUI itu bakal biasa aja buat orang-orang ketika membaca chat tersebut. Mereka berpikir para netizen bakal menormalisasikan apa yang mereka obrolkan di dalam chat itu. Dan oleh karena itu, akun ini mendorong pihak-pihak terkait yaitu organisasi atau lembaga yang ada di Fakultas Hukum UI untuk menindak siapa saja orang-orang yang berada di dalam grup tersebut dan jangan sampai mereka tidak mendapatkan sanksi atau tindakan. Lalu, gak butuh waktu lama, ternyata tweet yang dibuat oleh akun Sampah FHUI ini langsung mendapatkan banyak respon. Per hari ini gue syuting aja ya, udah ada 5.300 komentar dan 77.000
ribu repost dan 201 ribu like. Kebanyakan netizen yang memberikan komentar itu mengecam tindakan yang dilakukan oleh pelaku. Namun ada juga yang memberikan komentar yang seolah-olah mewajarkan obrolan itu terjadi dengan alasan obrolan itu dibicarakan di dalam grup alias privacy, yang mana orang-orang ini justru menyalahkan pihak yang menyebarkan isi chat grup tersebut katanya. Nah kemudian orang-orang yang pro ini menormalisasikan dengan menuliskan kalau isi kepala manusia yang diumbar ke sosmed pasti isinya macam-macam, mulai dari ngejulit, hal-hal yang gak senonoh dan segala macam lainnya. Tapi ya banyak juga orang-orang yang gak terima karena melihat sosok dari para pelaku yang merupakan para mahasiswa hukum pula, dan mereka memiliki jabatan di kampus mereka. Jadi rasa-rasanya gak pantas mereka melakukan hal itu walaupun di dalam ruang privat. Nah jadi kurang lebih seperti itu ya geng, bagaimana awal mula dari kasus pelecehan ini yang dilakukan oleh para mahasiswa Fakultas Hukum UI bisa terungkap. Nah sekarang kita bakal masuk ke dalam penjelasan selanjutnya mengenai fakta-fakta apa aja yang terungkap selama kasus ini berjalan. Kita bahas. Jadi geng, setelah kasusnya diungkap dan saat ini menjadi viral banget, identitas dari para pelaku yang masuk ke dalam grup tersebut ikut terungkap. Totalnya ada 16 orang, gak main-main, rame banget. Dan nama-nama mereka bisa kalian baca di sini. Tuh, kalian lihat sendiri ya, ada Irfan Khalis namanya, sampai yang terakhir ada Valenza Harisman. Nah, mereka semua ini berada di dalam grup tersebut dan menjadi pelaku di dalam kasus pelecehan ini geng. Lalu geng, di saat identitas mereka semua terungkap, netizen juga mencari foto dari para pelaku dan menemukan kalau ternyata mereka memang memiliki jabatan yang penting di organisasi kampus. Nah namun yang bikin salutnya nih geng, mahasiswa Fakultas Hukum UI yang lain itu nggak ada satupun yang berusaha untuk melindungi para pelaku. Mereka justru membuat poster-poster untuk ditempel di berbagai tempat atau spot yang ada di kampus supaya semua orang tahu siapa nama-nama dari pelaku serta foto mereka. Ada yang ditempel di halte Fakultas Hukum UI, ada yang ditempel di kantin mereka yang biasa disebut dengan kantin merah atau disingkat dengan Kanmer. Nah ada juga yang ditempel di mading fakultas tersebut. Dan gak sampai di situ aja, sebagai bentuk awareness sekaligus dukungan agar para pelaku bisa diberikan tindakan tegas, ada sebuah template di story Instagram yang menyebar luas tentang kasus ini di media sosial. Kalian bisa lihat nih gambarnya. Nah, seiring kasusnya berjalan, mulai ada detail-detail lain yang terungkap kalau ternyata pelecehan yang mereka lakukan di grup chat tersebut tidak hanya ditujukan kepada sesama mahasiswa, tapi bahkan ini yang paling kurang ajarnya adalah mereka tujukan kepada dosen mereka sendiri. Kabarnya ada sebanyak 7 dosen yang menjadi korban atas pelecehan yang mereka lakukan. Dan hal ini terungkap dari transkrip chat mereka dan juga yang ada di dalam transkrip tersebut, yaitu Irfan Khalis, Raffi Muhammad, Dipaya Saka Wisesa, Munif Taufik, dan Simon Patrick Pangaribuan. Di dalam transkrip tersebut ada 2 orang yang menjadi bystander, yaitu Muhammad Kevin Ardiansyah yang ternyata punya jabatan sebagai ketua angkatan dan Muhammad Valenza Rabbani Putra Harisman. Buat yang belum tahu, bystander ini merupakan istilah untuk menyebut seseorang yang menyaksikan atau melihat atau mengetahui suatu kejadian tapi bertindak atau memberikan pertolongan kepada korban. Istilahnya kayak gitu. Nah, di dalam kasus ini si Kevin dan si Valenza ini tahu kalau ada dosen mereka yang sedang dilecehkan, tapi mereka memilih untuk diam dan tidak mengadukan apa yang sudah teman-teman mereka lakukan. Nah, di dalam percakapan yang ada di transkrip tersebut memang tidak dipublikasikan siapa aja dosen-dosen yang menjadi korban mereka karena untuk melindungi identitas dari para korban. Ya, gua nggak bisa menjelaskan lebih detail lagi pembicaraannya. Kalian bisa baca chat ini, geng. Nah, selanjutnya ada lagi transkrip dari chat lain yang isi chatnya ada Irfan, Keona, Ezra, dan Deika yang isinya juga melecehkan salah satu dosen. Nah, padahal si Keona Ezra ini sempat mengancam akun yang pertama kali mempublikasikan kasus mereka, yaitu akun Sumpah FHUI yang sedang memviralkan kasus melalui DM di X dengan mengatakan kalau dia keberatan kalau identitasnya dia yang diambil dari Instagram itu dipublikasikan. Nah, si Keona ini berdalih kalau chat dia yang diunggah oleh akun Sumpah FHUI itu gak relevan dengan topik yang sedang dibicarakan mengenai perempuan. Dia berdalih kalau dia itu membalas pesan dari temannya mengenai topik lain. Bahkan Keona ini mengaku kalau dia memiliki bukti-bukti atas klaim tersebut. Terus di akhir kalimatnya, geng,
Keona ini mengancam kalau postingan yang menyertakan foto Instagramnya itu harus segera di take down karena hal tersebut mencemarkan nama baiknya dia, serta dia juga sampai memberikan waktu 1 kali 24 jam sebelum dia lapor ke polisi katanya. Nah, dia udah pede banget ngancam orang, tapi ternyata sekarang malah kesebar bukti kalau ternyata dia juga melakukan pelecehan. Dan dari informasi yang beredar, Keona ini nggak cuma nge-DM akun dari sampah FHUI aja, tetapi dia juga men-DM semua orang yang memposting soal dia. Dan dia bakal ancam buat dilaporin ke polisi. Wah, bahaya nih geng, bisa-bisa kita juga dilaporin ke polisi nih ya. Kamar Jerry bisa dilaporin nih sama si Keona. Tapi gak apa-apa lah, kita kan hanya merangkum berita ya, menyampaikan pemberitaan. Kalau si Keonanya mau ngelapor, ya udah, mau gimana lagi. Iya gak geng? Nah terus geng, ada sebuah chat dari sebuah grup yang sepertinya merupakan grup dari orang tua mahasiswa FHUI. Gue kurang tahu nih geng ya, grup ini tuh grup orang tua untuk seluruh angkatan FHUI atau perangkatannya aja. Tapi sepertinya grup ini kayaknya perangkatan gitu. Dan grup tersebut adalah grup dari orang tua dari mahasiswa Fakultas Hukum UI angkatan 2023. Yang merupakan angkatan dari ke-16 pelaku tadi. Nah, di dalam obrolan di grup tersebut ada satu chat dari seseorang yang bernama Ika yang menuliskan kalimat yang diawali dengan pertanyaan, apa sih pelaku ini memperbincangkan obrolan seperti itu di grup umum atau private katanya. Dan yang namanya Bu Ika ini melanjutkan lagi, andai saja si penyebar chatnya itu lebih bijak katanya gitu. Nah, diingatkan atau dinasehatkan terlebih dahulu sesama teman atau melibatkan pihak kampus. Kalau si pelaku ini tidak berubah, baru diberikan punishment. Nah, kalau disebarkan seperti ini, nantinya akan menjadi bola liar yang menyebabkan semua pihak jadi dirugikan. Kata si Bu Ika ini, geng. Gimana, geng? Kalian setuju nggak dengan apa yang disarankan oleh Bu Ika? Tapi respon dari netizen tentu aja kontra ya dengan apa yang disampaikan oleh si Bu Ika. Yang mana ini terkesan seperti melindungi para pelaku dan bahkan netizen mencurigai apa jangan-jangan Bu Ika ini adalah orang tua dari salah satu pelaku. Nah, tapi tidak ada jawaban mengenai hal itu. Nah kemudian geng, pada akhirnya terungkap nih geng, kenapa para pelaku ini kayak terkesan gak takut gitu. Nah, beredar informasi ada beberapa pelaku yang tidak hanya memiliki jabatan penting di kampus aja, tapi background dari keluarga mereka yang memang punya power. Ada satu pesan yang memberitahukan backingan dari para pelaku. Nah tapi masih belum jelas hubungan apa yang dimiliki oleh antar pelaku dengan backingannya ini. Apakah ayahnya, ibunya, ponakan atau apa gitu masih belum jelas. Nah, di situ disebutkan kalau Valenza punya koneksi ke salah satu firma hukum kuat. Nah, di sini gue nggak bisa sebutin namanya karena ini kan masih belum tentu benar nih. Takutnya nanti malah mencemarkan nama firma hukum tersebut. Nah, tapi yang jelas, yang namanya Valenza ini dirumorkan memiliki hubungan dengan salah satu badan firma hukum yang kuat. Nah, terus ada lagi yang namanya Munif, juga sama, memiliki koneksi ke firma hukum yang kuat juga. Dan sama di sini gue nggak bisa nyebutin nama firma hukumnya, takut merugikan pihak mereka. Terus yang namanya Rifat punya koneksi ke salah satu oknum anggota tentara. Nah terus Kevin itu punya koneksi ke oknum polisi, tapi nggak disebutkan juga siapa. Terus yang namanya Danu Priyambodo punya koneksi ke salah satu firma hukum yang kuat juga. Dan masih ada lagi yang namanya Nasiwan, dia punya koneksi ke dekan Fakultas Ilmu Budaya atau FIB. Lalu ada yang namanya Irfan, itu punya koneksi ke wakil dekan 1 FHUI. Nah serta yang namanya Simon yang merupakan ponakan dari dekan FHUI. Wah gila nih. Gue juga menemukan informasi mengenai yang namanya Nasiwan itu geng, yang menyebutkan kalau ayahnya ini ternyata adalah mantan wakil dekan FIB UI, sementara ibunya dosen di vokasi UI. Terus ada informasi yang menyebutkan kalau yang namanya Deka itu adalah anak dari direktur dari salah satu perusahaan PT besar dan nama ayahnya berinisial DN. Nah namun di sini gue disclaimer ya geng, segala informasi bersifat sementara karena itu nggak bisa kita verifikasi kebenaran dari informasi yang ada di chat tersebut. Nah, kita harus bijak dalam menyikapi informasinya juga. Karena di sini gue hanya menyampaikan, makanya gue nggak bisa menyebutkan nama yang jelas. Oke? Terus geng, pasca viralnya kasus ini, keesokan harinya, tepat di tanggal 12 April 2026, pihak dari Fakultas Hukum UI menerima laporan resmi mengenai dugaan pelanggaran kode etik mahasiswa yang juga berpotensi mengandung unsur pidana mengenai pelecehan tadi. Di hari yang sama, Dekan Fakultas Hukum UI yaitu Parulian Paidi Aritonang mengeluarkan pernyataan resmi. Fakultas mengecam keras konten yang merendahkan martabat manusia dan bertentangan dengan nilai etika akademik. Nah, mereka menyatakan sedang melakukan penelusuran
penelusuran dan verifikasi secara serius dan menyeluruh sembari meminta publik menahan diri dari penyebaran informasi yang belum terverifikasi. Dan berbagai organisasi internal seperti BEM FHUI dan juga badan semi otonom lainnya juga mengeluarkan pernyataan sikap yang mengutuk perilaku tersebut dan mendukung proses penanganannya, geng. Tindak lanjut yang dilakukan kemudian untuk menindak para pelaku adalah dengan diadakannya sidang internal di Fakultas Hukum UI. Nah, bagaimana situasi dari sidang ini? Sekarang gue pengen ajak kalian untuk ngebahas hal ini. Oke, kita disclaimer dulu nih geng sebelum jadi pertanyaan kalian. Kenapa tim Kamar Jerry bisa tahu apa saja yang dibahas di dalam sidang internal tersebut? Nah, jadi semua informasi ini kita ambil dari para mahasiswa yang melakukan live streaming di saat sidang berlangsung. Bahkan sudah ada yang merangkum apa saja yang terjadi dan dibahas di dalam sidang tersebut. Nah, sidang ini diadakan di dalam ruang auditorium di fakultas tersebut. Ruang audit kampus ini sudah dipenuhi oleh para mahasiswa dan mahasiswi yang ingin melihat semua tersangka hadir di hadapan mereka. Jadi dipajang gitu, dipamerkan gitu. Tapi pada awalnya yang masuk ke dalam ruang audit cuma ada 2 orang, yaitu yang namanya Irfan Khalis dan Raffi Muhammad. Ada informasi yang beredar kalau orang tua dari para pelaku yang lain sedang menahan anak-anak mereka pada saat itu agar mereka nggak kesana. Disebutkan juga kalau orang tuanya sedang memanggil mobil barakuda sebab pihak dari orang tua merasa kalau situasinya sudah berubah menjadi anarkis. Mobil barakuda tuh kayak mobil gegana, mobil brimob gitu loh, geng. Para orang tua ini ketakutan. Takut anaknya bukannya jadi pelaku malah menjadi korban. Dan tensi sempat memanas karena Irfan dan Raffi tidak memberikan informasi mengenai keberadaan dari 14 temannya yang lain. Malah justru mereka berdua yang pasang badan mewakili teman-temannya yang lain untuk meminta maaf. Jadi orang-orang menganggap mereka berdua ini semacam dijadikan tumbal oleh yang lain. Dan hal itu juga dikonfirmasi oleh Raffi yang menjelaskan kenapa dia mau turun menemui massa di ruang audit. Karena dia tidak ada yang menahan, dia nggak ada yang melindungi. Dan kedua orang tuanya juga tidak hadir pada hari itu. Di dalam ruang audit tersebut kemudian terverifikasi kalau memang 14 pelaku lainnya tidak kunjung masuk ruang audit dikarenakan dihalang-halangi oleh orang tua mereka. Kabarnya pihak kampus sudah melakukan negosiasi dengan para orang tua namun gak berhasil. Kedatangan orang tua mereka di sana bukan karena diundang, melainkan atas inisiatif mereka sendiri karena mereka ketakutan untuk membela anak mereka. Sebagai bentuk penyelesaiannya, Dekan FHUI itu bakal kembali menemui para pelaku serta orang tuanya di ruangan mereka untuk bernegosiasi dengan para orang tua. Kalau dalam waktu 10 menit tidak berhasil juga, maka dekan akan kembali ke ruang audit dan mengundang massa yang ada di ruang audit untuk menuju ke ruangan tempat para pelaku dan orang tuanya berada. Jadi udah nyerah gitu loh pihak kampus. Dari keterangan Raffi dan Irfan, mereka nggak tahu apakah ada negosiasi menggunakan uang dengan para orang tua si pelaku karena mereka berdua ditahan di dalam ruangan sementara negosiasi terjadi di luar ruangan. Nah, ada foto yang beredar di media sosial yang menunjukkan kondisi para pelaku yang masih ditahan di sebuah ruangan yang mana mereka tertidur dengan pulas dan masih santai atas kasus yang sedang mereka hadapi. Nah, sembari menunggu yang lain turun, diadakanlah sesi untuk bertanya kepada mereka berdua ini. Di dalam sidang internal tersebut terungkap juga bagaimana awal mula grup yang berisikan 16 pelaku ini bisa dibuat. Ternyata itu adalah grup lain yang dibuat pada saat para pelaku masih menjadi mahasiswa baru atau maba. Isi grupnya di awal belum 16 orang, awalnya cuma 10 orang. Mereka bersepuluh ini membuat grup karena mereka tinggal di satu kos yang sama dan tujuan dibuatnya grup ini cuma untuk mempermudah komunikasi pada awalnya. Baik, grup ini dibentuk sejak maba oleh 10 orang waktu itu karena mereka ada tinggal di satu kos. Mereka tinggal di satu kos, jadi untuk memudahkan untuk pembayaran segala macam, fungsi utama grup itu adalah begitu. Isinya untuk awal, seingat saya pada saat itu ada Munif, ada Echa, ada Rifat dan segala macam. Intinya di awal itu bersepuluh. Irfan mengaku dia di-invite ke dalam grup tersebut oleh yang namanya Valen pada tahun 2025 awal. Sementara Raffi di-invite oleh Simon pada saat semester 4. Nah, Irfan dan Raffi mengaku kalau mereka merasa grup chat tersebut adalah ruang yang tertutup sehingga mereka merasa aman untuk melecehkan perempuan di sana. Akhirnya, mereka mengikuti alur jokes dari circle tersebut sehingga berujung pada menormalisasikan pembicaraan yang melecehkan itu. Irfan juga cerita kalau grup mereka isinya cuma 16 orang, tapi kadang ada yang suka iseng invite orang lain lalu di-remove nantinya. Nah, dari pengakuan dia,
paling banyak ada 30 member dari grup tersebut. Namun member tetapnya cuma 16 orang yang saat ini ditetapkan menjadi pelaku. Nah, nama grup mereka ini yaitu Basecamp Koordinasi Kuriasi. Terus kemudian diketahui juga geng, orang yang ada di grup yang tadinya hanya dianggap sebagai bystander ternyata juga pelaku. Nah jadi intinya geng, semua orang yang ada di grup itu adalah pelaku. Setelah sidang internal berjalan selama 6,5 jam, akhirnya ke-14 pelaku lain berhasil dibawa ke dalam ruangan menyusul 2 pelaku yang di awal tadi yaitu Irfan dan Raffi. Mereka semua pun berganti-gantian menjawab pertanyaan dari hadirin yang hadir di dalam ruangan tersebut. Di sini pasti kalian penasaran kan geng? Kira-kira siapa orang yang menjadi pengkhianat ya di dalam grup para pelaku ini atau yang membocorkan isi dari chat ini? Nah, disinilah ketahuan geng. Ternyata salah satu dari mereka adalah orang yang membocorkan isi chat tersebut. Dan dia sendiri akhirnya terseret juga. Nih gue rasa orangnya nyesel banget sih. Kalau bukan karena dia, kasusnya mungkin gak akan seviral ini. Nah jadi, yang membocorkan isi chat ini adalah yang bernama Munir Taufik. Dia di saat itu mengaku dia gak bisa keluar dari grup tersebut. Karena aslinya grup itu awalnya untuk grup satu kos. Dia membocorkan chat di grup tersebut karena dia udah ketahuan sama pacarnya. Dan dia merasa kalau dia menyebarkan chatnya itu, maka dia bisa dilepaskan dari kesalahannya dan tidak ikut terseret-seret atas kasus tersebut. Padahal dia sendiri pernah melecehkan perempuan dengan menggunakan kata epak. Nah selanjutnya ada lagi yang namanya Muhammad Nashwan. Di dalam kasus ini dia mengaku sudah mengobjektifikasi dan melakukan pelecehan kepada pacarnya sendiri yang saat ini sudah jadi mantan di grup tersebut. Dia juga menjadi satu-satunya pelaku yang menangis ketika meminta maaf kepada seluruh korban. Dia baru nangis saat mantannya yang dilecehkan waktu itu speak up di sebuah forum. Dan ternyata juga si Nashwan ini pernah membuat karya ilmiah dengan topik perlindungan hak perempuan. Tapi mirisnya justru dia menjadi pelaku pelecehan terhadap perempuan. Kontradiktif banget ya. Terus selanjutnya ada Keona yang sebelumnya membantah sudah melakukan pelecehan, tapi justru dia melakukan pelecehan verbal kepada 7 dosen FHUI. Salah satu dosen tersebut ikut hadir di dalam forum itu geng. Nah terus ada lagi yang namanya Muhammad Kevin Ardiansyah, Ketua Angkatan 2023 FHUI sekaligus Ketua PMB FHUI tahun 2026. Sebenarnya gak ada informasi yang jelas gitu ya soal peran si Kevin ini secara spesifik. Tapi ada yang menyebutkan kalau Kevin ini sering dijadikan tempat curhat oleh para korban-korban yang mengalami kasus pelecehan. Nah, ternyata dia sendiri adalah bagian dari para pelaku, dari pelaku pelecehan. Gue yakin banget orang yang udah curhat ke dia tuh bakal nyesel. Nah, dari informasi lain juga menyebutkan kalau Kevin ini nggak punya rasa malu dan tetap mencalonkan diri di organisasi-organisasi di FHUI. Dan kabarnya juga geng, Kevin ini adalah anak dari salah satu oknum polisi. Dan kemudian ada lagi yang namanya Danu Priyambodo. Nah dari informasi yang beredar, kabarnya kakaknya Danu ini sebenarnya juga jadi korban pelecehan oleh pelaku lain di grup. Yang gak habis pikirnya Danu cuek aja, seperti membiarkan saja para pelaku lain melecehkan kakaknya. Dan sempat ada informasi yang berseliweran di X yang menyebutkan kalau ada seorang perempuan yang diduga sebagai kakaknya Danu sedang mencabuti foto para pelaku yang ada di seluruh area kampus. Jadi kayak dicopot-copotin gitu supaya wajah mereka gak terpampang. Nah cuma tweetnya saat ini udah hilang geng, jadi nggak bisa kita terakan. Nah selanjutnya ada lagi pelaku yang namanya Rehan Fayaz Rizal. Di dalam forum tersebut dia nggak terlalu disorot, cuma dia mengakui kalau dialah yang menulis chat diam itu dikabulkan. Nah di chat grup yang saat ini sudah tersebar di media sosial. Terus ada lagi Valenza Harisman. Di dalam chat tersebut dia mengaku sudah menulis kalau korban layak untuk digesek-gesek menggunakan itu. Nah, tapi pernyataan tersebut bukan berasal dari pengakuan pelaku langsung, tetapi setelah dia ditanya oleh salah satu mahasiswi yang diduga adalah korban dari kasus ini. Kemudian juga ada chat dari yang namanya Dipatya yang baru terungkap. Kalian baca sendiri deh geng chatnya. Begitulah kira-kira geng apa yang terjadi selama forum berlangsung dan apa saja yang dibicarakan saat itu. Ya, sekarang gua bakal menjelaskan mengenai tindak lanjut dari pihak UI soal kasus ini. Kita bahas.
Nah, jadi pada hari Senin tanggal 13 April 2026, Erwin Agustian Panigoro selaku Direktur Hubungan Masyarakat, Media, Pemerintah, dan Internasional UI mengatakan kalau UI menyikapi secara serius laporan dugaan pelecehan secara verbal yang melibatkan sejumlah mahasiswa di lingkungan FHUI sebagaimana berkembang di ruang publik. UI menegaskan setiap bentuk kekerasan atau pelecehan termasuk yang bersifat verbal dan terjadi di dalam interaksi digital atau secara langsung itu merupakan pelanggaran serius nilai-nilai dasar universitas, kode etik sivitas akademika, serta aturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, saat ini penanganan kasus tersebut dilakukan melalui Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yaitu Satgas PPKS UI dengan pendekatan berperspektif korban, menjunjung tinggi asas keadilan, kerahasiaan, serta prinsip kehati-hatian. Dan proses ini mencakup verifikasi laporan, pemanggilan para pihak, pengumpulan bukti, serta koordinasi dengan unit terkait di tingkat fakultas dan universitas, geng. Nah, sejalan dengan proses itu, FHUI sudah melakukan langkah-langkah awal berupa penelusuran internal dan pemanggilan terhadap para mahasiswa yang diduga terlibat. Dan selain itu, Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum UI sudah menjatuhkan sanksi organisasi berupa pencabutan status keanggotaan aktif sejumlah mahasiswa yang menjadi pelaku atas kasus ini. Langkah ini menjadi bagian dari respon awal di tingkat organisasi kemahasiswaan. Dan Pak Erwin mengatakan, kalau di dalam proses investigasi terbukti terjadi pelanggaran, maka pihak kampus akan menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan, termasuk dengan sanksi akademik hingga pemberhentian sebagai mahasiswa. Terus selain itu, juga tidak menutup kemungkinan akan dilakukan koordinasi lebih lanjut dengan aparat penegak hukum jika ditemukan adanya unsur pidana. Pihak dari UI memastikan penanganan akan dilaksanakan secara profesional, independen, dan bebas dari intervensi ataupun konflik kepentingan. Kemudian, pihak UI menyediakan pendampingan bagi semua pihak yang terdampak dan mencakup aspek psikologis, hukum, dan akademik. Nah, hal ini bertujuan untuk memastikan pemulihan yang menyeluruh serta menjamin perlindungan penuh terhadap kerahasiaan identitas korban. Nah, jadi itu dia ya, geng ya, pembahasan kita kali ini mengenai kasus pelecehan yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Hukum UI. Kita kawal, geng, kasus ini bareng-bareng agar para korban mendapatkan keadilan. Gimana, geng, menurut kalian tentang pembahasan ini? Coba tinggalkan komentar di bawah.